Saya punya sebuah kutipan yang bahkan saya letakkan di kartu nama saya, yang berbunyi, "Pandangan unik saya, dipadukan dengan kemampuan saya yang tak ada habisnya untuk bertahan, menjadikan saya lawan yang ditakuti di bidang apapun dari upaya manusia." Apa artinya itu? Sederhananya, saya memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat sesuatu pada tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain, ditambah dengan kekuatan yang tidak pernah habis. Saya bisa melihat apa yang tidak mereka lihat, dan tetap berdiri tanpa lelah. Perpaduan ini membuat saya berbahaya di medan manapun. Banyak orang bertanya kepada saya, dari mana datangnya ungkapan ini? Sebenarnya itu adalah kutipan dari ayah saya. Ceritanya begini, ayah saya adalah seorang pemain catur, bukan hanya sangat hebat, tetapi juga licik. Jika dia tidak punya uang dan membutuhkan uang, dia akan masuk ke klub catur. Pada waktu itu klub-klub ada di mana-mana sebelum munculnya internet, dan berkata, "Saya hanya punya $2 terakhir di saku saya. Kalian punya 10 menit di jam, saya hanya punya 1 menit, namun saya akan mengalahkan kalian semua." Lalu dia mulai bertaruh dan mengalahkan mereka satu persatu. Saya bersamanya saat masih kecil, saya selalu bermain dengannya, dan kami sering bepergian bersama ke turnamen. Saya melihatnya masuk dengan $2 dan keluar dengan 300, setelah mengalahkan bahkan Grandmaster dalam pertandingan Blitz. Gayanya sangat agresif, hampir gila. Dalam pertandingan panjang mungkin orang bisa bertahan melawannya. Tetapi dalam Blitz, di mana segalanya bergantung pada detik dan uang, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang menghitung secepat dia menghitung. Ayah saya benar-benar gila. Dia adalah Mike Tyson-nya catur, selalu menyerang, selalu maju. Jadi ceritanya, kami baru saja berada di Detroit. Saya masih sangat kecil, sekitar 7 tahun. Kami di Detroit, Michigan. Ayah saya baru saja selesai dari sebuah turnamen, dia punya sedikit uang, dan saat itu kira-kira pukul 3 pagi. Kami pergi ke pompa bensin, dan saya pergi ke bagian belakang melihat keripik dan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba saya mendengar bel pintu, beberapa orang Meksiko masuk, dan ayah saya sedang di meja membeli sesuatu. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai perkelahian itu dimulai, tetapi kira-kira 4 detik setelah mereka masuk, semua orang sudah saling berkelahi. Ketika saya melihat dari belakang, ayah saya sedang memegang seorang pria dengan kedua tangannya di leher pria itu, bahunya terangkat berusaha melindungi kepalanya, sementara 3 orang lainnya memukul kepalanya. Orang Korea yang berada di belakang meja berteriak, "Hubungi polisi! Hubungi polisi!" Dan saya, sebagai seorang anak, berpikir, sial, saya belum pernah melihat kekerasan seperti ini sebelumnya. Saya terpaku, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi secara naluriah saya mulai berjalan ke arah mereka. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, mungkin saya juga ingin menjadi pejuang kecil. Dan ketika saya memikirkannya sekarang, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran saya. Ayah saya, sementara masih memegang pria itu, pasti melihat saya dari sudut matanya. Saya ingat suaranya berteriak, "Menjauh!" Saya berpikir, sial, dan berhenti di tempat, hanya mengawasi perkelahian itu. Mereka masih memukul ayah saya. Pada akhirnya dia menancapkan giginya di wajah pria yang dia pegang. Mereka terus memukulnya, sampai salah satu dari mereka mengambil bola dan memukul kepala ayah saya dengannya. Lututnya sedikit menekuk, dia tidak jatuh, tapi terhuyung, lalu melepaskan pria itu dan berbalik. Keempat orang itu semuanya melihat ke arah yang sama, lalu berlari keluar dari toko. Seluruh kejadian hanya berlangsung 6 atau 7 detik saja. Itu terjadi sangat cepat. Dan alasan saya mengingatnya dengan samar adalah karena saya sangat ketakutan saat itu. Kita semua bisa berbicara tentang ketangguhan, sial, tetapi ketika kamu masih anak-anak dan hal seperti itu terjadi, itu menakutkan. Seolah-olah kamu belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Dan di atas semua itu ayahmu. Mereka memukulnya dengan botol, dan bagian belakang kepalanya benar-benar parah. Pria di belakang meja berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan ayah saya menjawab, "Ya, saya baik-baik saja." Jadi kami tetap di sana menunggu polisi. Ayah melepas kaosnya. Dia pria besar, dengan sedikit perut, tapi kuat. Dia menaruh kaos itu di kepalanya untuk menahan pendarahan. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia juga tidak mengatakan apa-apa. Kami hanya berdiri di sana, menunggu polisi, menunggu polisi. Akhirnya, petugas datang dengan senjata terhunus. Mereka mulai bertanya kepada ayah dan pria di belakang meja. Orang Korea itu berkata,
Tidak, 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 bukan dia, bukan dia. Orang lain yang melakukannya. Dia membela ayah saya. Lalu mereka mulai menginterogasi. Apa namamu? Dia berkata, Emori Tate. Ceritakan pada kami apa yang terjadi, Emori. Jadi dia mulai menceritakan kisah itu. Dan di tengah interogasi, petugas bertanya padanya. Apa pekerjaanmu? Ayah saya berkata, saya pemain catur. Saya ingat wajahnya, dipukul parah, kepalanya tertutup darah. Orang Korea itu menceritakan pada polisi bagaimana ayah saya bertarung melawan 4 pria sendirian. Ada darah di lantai dan potongan gigi, karena ayah saya menggigit salah satu dari mereka dan merobek sebagian wajahnya. Polisi bertanya lagi dengan heran. Apa pekerjaanmu? Dia menjawab, saya pemain catur. Polisi berkata padanya, pemain catur? Dan kau baru saja bertarung melawan 4 orang? Mungkin kau seharusnya menjadi sesuatu yang lain. Dan ayah saya menjawab, pandangan unik saya, dengan kemampuan saya yang tak terbatas untuk bertahan, menjadikan saya lawan yang ditakuti di bidang manapun dari upaya manusia. Polisi berdiri di sana, lalu mengajukan pertanyaan berikutnya. Saya yakin ayah saya tidak pernah menuliskan kalimat itu sebelumnya. Tapi meskipun saya masih sangat kecil, saya mengingat kalimat itu sejak hari dia mengucapkannya. Mungkin karena saya ada di sana, karena saya melihat semuanya dengan mata saya sendiri. Atau mungkin karena saya melihat akibatnya, ibu saya menangis ketika kami pulang ke rumah. Wajahnya benar-benar hancur, dan kami tidak mampu membayar biaya rumah sakit untuk melakukan röntgen. Jadi ayah saya tetap berbaring di tempat tidur selama 3 atau 4 hari, terus mengeluh bahwa dia mengalami sakit kepala yang parah. Kami semua khawatir dia mungkin mengalami gegar otak, dan nenek saya harus meminjam uang agar dia bisa melakukan röntgen dan semua hal itu. Saya masih ingat semua muatan emosional yang menyelimuti peristiwa itu. Dan mungkin karena itu, atau mungkin karena kalimat itu memang benar, saya percaya kalimat itu adalah yang terkuat di planet ini. Pria mana selain ayah saya yang bisa bertarung melawan 4 orang, dipukul dengan botol di kepalanya, lalu keluar dengan kalimat seperti itu? Tidak ada orang lain di muka bumi ini yang bisa berbicara di level itu. Cara ayah saya berbicara dalam bahasa Inggris berada di tingkat yang berbeda. Tidak peduli seberapa banyak kamu tahu tentang bahasa Inggris, tidak peduli seberapa pintar kamu menganggap dirimu. Jika kamu berbicara dengan ayah saya, kamu akan menemukan dirimu mencari di kamus. Dia seorang linguis, berbicara 5 atau 6 bahasa, dan menguasai bahasa Inggris seperti yang belum pernah saya lihat pada siapapun. Dia menggunakan kata-kata yang belum pernah saya dengar dalam hidup saya. Setiap percakapan dengannya membuat saya membuka kamus. Itu benar-benar gila. Seolah-olah dia berbicara dalam versi berbeda dari bahasa Inggris. Bahasa penuh dengan kata-kata yang jarang digunakan orang, tetapi dia menguasai semuanya. Penguasaannya atas bahasa sungguh luar biasa. Dan kalimat itu khususnya, sangat menakjubkan. Bayangkan, saya bahkan menggunakannya sekarang dengan gadis-gadis atau dalam situasi umum, tetapi saya tidak akan pernah bisa mengulang keagungan dari pertama kali dia mengatakannya. Itu benar-benar kalimat yang luar biasa. Dan saya tidak peduli jika kalian mempelajarinya dan mengulanginya, karena kalian tahu apa, begitulah warisannya tersebar. Ucapkan kalimat itu. Kadang-kadang saya mengendarai Lamborghini saat hujan. Semua orang melaju pelan karena salju, sementara saya menyalip di antara mobil-mobil dan meluncur ke kanan dan ke kiri. Gadis di samping saya berpegangan pada kursi dan berteriak, kita akan menabrak. Dan saya hanya tersenyum lalu berkata, pandangan saya yang tak tertandingi, bersama dengan kemampuan saya yang tak ada habisnya, menjadikan saya lawan yang ditakuti di bidang apapun dari upaya manusia. Saya sering berbicara tentang pentingnya guncangan dalam kehidupan seorang pria. Jika kamu melihat pria-pria terhebat dan paling mampu di planet ini, kamu akan menemukan bahwa hidup mereka penuh dengan guncangan dan penderitaan. Karena justru guncanganlah yang mengajarkan. Kita sudah pernah membicarakan bahwa pelajaran sejati hanya bisa diperoleh dengan cara yang paling sulit. Jika kamu harus memilih seorang prajurit navisil untuk melindungimu saat menyerbu gedung penuh musuh, kamu pasti ingin seorang pria yang sudah pernah melalui neraka sebelumnya. Kamu ingin melihat bekas luka di wajahnya, bukan wajah bersih tanpa pengalaman. Itulah mengapa, secara naluriah, kita tidak mempercayai anak muda. Ketika seorang penasihat keuangan berusia 18 tahun masuk, hal pertama yang kamu pikirkan adalah, kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Kamu belum pernah terluka. Kebijaksanaan tidak diberikan secara gratis. Kebijaksanaan diperoleh.
Saya sendiri pernah bangkrut untuk waktu yang lama, dan disitulah tepatnya saya menjadi pria seperti saya hari ini. Saya tidak percaya bahwa uang mengubah manusia. Saya percaya bahwa uang memperbesar siapa sebenarnya dia. Jika kamu seorang pria sejati lalu menjadi kaya, kamu menjadi manusia hebat, seperti Trump, atau seperti kami. Tapi jika kamu orang bodoh lalu menjadi kaya, kamu hanya akan menjadi versi terburuk dari dirimu. Lemah, otoriter, tidak stabil, dan jahat. Kita dikelilingi oleh pria-pria seperti itu. Karena itulah, kamu membutuhkan momen-momen keras yang membentuk karaktermu sebelum menjadi kaya. Hal terburuk yang bisa terjadi pada seorang pria adalah menjadi kaya di usia 19 tahun. Bayangkan seorang pemuda berusia 19 dengan jutaan di ban. Dia pasti akan menjadi orang paling bodoh. Dan saya percaya saya mendapat didikan terbaik yang mungkin, orang tua yang baik, dan nol uang. Saya tidak menjadi terkenal atau kaya saat masih muda. Dan untuk itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir banyak orang yang cepat terkenal di internet kehilangan makna kehidupan yang sebenarnya. Itu bukanlah kehidupan nyata. Itu bukanlah kehidupan nyata. Saya pernah bekerja di pekerjaan nyata. Saya benar-benar mengalami kebangkrutan, benar-benar naik bus, berjuang keras untuk membayar sewa. Saya mengenal arti kehidupan sebelum semua ini. Saya menulis sebuah kalimat yang merangkum hal itu. Tangan menunjuk kanan, pria miskin bangkrut. Tapi pria kaya bisa jadi patah. Jika kamu bangkrut, kamu masih bisa berjuang sampai menjadi kaya. Tapi jika kamu lahir dengan uang tanpa belajar bagaimana menghadapi kehidupan, kamu hancur dari dalam. Dan yang lebih buruk, kamu tidak merasa telah memenangkan apapun. Saya telah bertemu lebih banyak pria kaya yang depresi daripada pria miskin yang depresi. Karena uang tidak mengubahmu. Uang hanya memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Saya beri contoh sederhana. Sebuah Lamborghini berhenti. Jika seorang kutu buku keluar darinya, dia menjadi kutu buku dengan Lamborghini, kutu buku super. Tapi jika seorang pria kuat dengan wibawa keluar darinya, tiba-tiba dia terlihat seperti bos mafia. Lamborghini itu tidak menjadikannya bos. Itu hanya melipat gandakan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Dan disinilah letak masalah dengan orang kaya kripto. Banyak dari mereka tidak memiliki satupun sifat yang layak untuk diperbesar. Mereka kosong sebelum uang, dan sekarang mereka kosong setelah uang. Jika kamu seorang pria dan menghasilkan banyak dari kripto, hal paling cerdas yang bisa kamu lakukan adalah menyadari kebenaran ini. Jalur tradisional menuju kekayaan dulu mengajarkan pelajaran yang membangun kejantananmu. Untuk menghasilkan jutaanmu dulu, kamu harus belajar bernegosiasi. Harus belajar menanggung tekanan. Harus belajar bekerja keras. Harus belajar membangun hubungan. Harus belajar memimpin dan membangun. Jalan itu mengasah versi terbaik dari dirimu. Dan memungkinkan orang-orang di sekitarmu untuk hidup dengan kualitas terbaik yang mungkin. Pada akhirnya, ini bukan tentang uang. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetapi saya percaya bahwa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sebagai pria, justru sebaliknya. Ketika seseorang mengirim email kepada saya dan berkata, "Ini terjadi padaku," saya menjawab, "Baiklah, lalu apa?" "Ya, itu buruk, tetapi bagaimana kamu menjadi penting tanpa penderitaan? Bagaimana kamu menemukan api yang membuatmu bangkit dan berjuang di tengah persaingan sengit di dunia ini? Bagaimana kamu akan berhasil jika hidup nyaman, duduk sambil merasa kasihan pada dirimu sendiri?" Belas kasihan pada diri sendiri adalah perasaan negatif. Karena itu berarti kamu menunggu seseorang datang menyelamatkanmu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Tak akan ada yang bangun suatu hari dan berkata, "Tahu apa? Aku mau menghadiahkan Tate seorang gadis cantik dan sebuah Lamborghini." Itu mustahil. Entah aku melakukannya sendiri, atau tak seorang pun akan melakukannya. Duduk dan berkata, "Sial nasibku, aku tidak punya Lamborghini." Itu gila. Karena itu berarti aku mengira orang lain akan peduli. Padahal kenyataannya tak ada yang peduli. Aku menghadapi semua hal dengan baik, tak ada hari di mana aku runtuh. Tak ada hari di mana aku tak bertahan. Tak ada hari di mana aku tidak bersikap hormat kepada staf, aku selalu baik kepada semua orang. Aku menahan setiap ujian. Dan seperti yang dikatakan Tristan, aku tak ingin mencuri kata-katanya tetapi dia benar. Jika kamu menjalani hidup dan mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu adalah pria terkuat, cepat atau lambat sesuatu akan mengujimu. Kamu masuk ke sebuah bar dan berkata, "Aku yang terkuat di sini," dan pada akhirnya seseorang akan menantangmu. Begitulah hidup.
Jika kamu ingin menjadi top G dan mengumumkannya kepada dunia, bahkan Tuhan sendiri akan berkata, "Baiklah, mari kita lihat apakah kamu benar-benar pantas mendapat gelar itu." Dan dia bisa menempatkanmu di sebuah sel di Rumania, dan kamu tidak tahu berapa lama akan tetap di sana. Yang aneh, aku yakin aku akan tinggal di sana bertahun-tahun. Semua orang di sekitarku berkata, tahun, tahun, tahun. Hidup seorang pria itu bodoh. Selalu bodoh, dan tidak pernah benar-benar baik. Ketika seorang pria bangun dan berkata, "Aku depresi, hidup itu sulit, aku sedih, aku sedang menderita sekarang," aku berkata kepadanya, "Tidak apa-apa." Sepanjang sejarah, pria selalu menderita. Kebahagiaan adalah untuk anak-anak dan perempuan. Katakan padaku, kapan waktu terbaik dalam sejarah untuk menjadi pria? Apakah lebih baik menjadi pria di Perang Dunia Kedua? Apakah lebih baik menjadi pria di Titanic? Apakah menyenangkan menjadi pria yang membangun piramida? Tidak pernah. Itu tidak pernah baik. Selalu kacau. Satu-satunya waktu di mana menjadi pria itu baik adalah ketika kamu menjadi pria yang luar biasa. Hanya saat itu kamu bisa berkata, pria memiliki ini dan itu. Tetapi mereka hanya berbicara tentang 2% pria. Itu menarik, bukan? Tidak ada yang berbicara tentang sisanya. Orang-orang selalu menulis kepadaku dan berkata, "Wah, betapa kamu tidak beruntung." Tidak, kamu bukan tidak beruntung. Kamu malas, bodoh, pecundang. Itulah dirimu. Kamu bukan tidak beruntung, kamu masih bernapas, dan itu sendiri adalah keberuntungan. Orang yang benar-benar tidak beruntung sudah mati. Kamu masih hidup, tapi kamu malas dan pecundang. Bagi saya, pecundang adalah siapapun yang tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dengan cepat. Itu pecundang. Sementara saya punya segalanya yang bisa saya inginkan. Dan jika ada sesuatu yang belum saya miliki, saya jamin jika kita berbicara beberapa bulan lagi, saya sudah mendapatkannya. Itulah ekspektasi, itulah tekanan. Tapi itu juga kekuatan positif. Jika saya pergi bersama teman-teman saya tidak bisa menjadi yang terlemah. Jika mereka melakukan sejumlah push-up, saya juga harus melakukannya. Mereka mungkin berkata kepadamu, santai saja sedikit. Tapi tidak, itu tidak akan terjadi. Kamu tidak ingin merasa seperti itu. Seperti yang kamu katakan, kamu bicara tentang kickboxing. Jika saya ingin belajar kickboxing, saya berharap pelatih saya tahu cara bertarung. Jika saya ingin belajar piano, saya ingin melihat guru saya bermain piano. Tapi orang-orang pergi ke universitas untuk belajar bisnis dari seseorang yang tidak pernah memiliki bisnis, dan dia sendiri bangkrut. Itu dunia para badut. Kebodohan. Pendidikan menjadi terdesentralisasi, dan ini sebenarnya salah satu produk saya, jadi saya akan membicarakannya. Pendidikan sekarang terdesentralisasi berkat internet, dan hal paling cerdas yang bisa kamu lakukan adalah mengamati kehidupan seseorang dan berkata, pria ini hidup atau melakukan persis apa yang ingin kulakukan, aku akan belajar darinya. Itu adalah hal paling cerdas yang bisa kamu lakukan, daripada mengikuti kurikulum pendidikan tradisional. Saya percaya bahwa pria paling berbahaya di muka bumi adalah pria yang lemah. Saya percaya bahwa di dalam tiap pria ada api, dan jika kita tidak mengendalikannya ia bisa menghancurkan kita dan orang lain. Dan jika kamu melihat pria-pria yang tidak memiliki pengendalian emosional, karena itulah yang coba diajarkan kepada kita saat ini, bahwa jangan mengendalikan diri, kamu akan melihat bahaya. Mereka mengatakan, dengarkan, kamu pria, kamu berhak menangis sepanjang waktu, jangan menahan emosimu. Tidak ada stasisme. Hanya berinteraksilah dengan perasaanmu. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memberitahu pria untuk hanya berinteraksi dengan perasaan mereka? Marah. Kamu mendapatkan penembakan di sekolah. Kamu mendapatkan kekerasan. Itulah yang terjadi ketika kamu mengatakan kepada pria untuk tidak mengendalikan emosi mereka. Mereka yang melakukan penembakan di sekolah adalah pemuda tanpa pengendalian emosional. Kekerasan yang kamu lihat di jalanan adalah pria-pria tanpa pengendalian emosional. Mengatakan kepada pria untuk tidak menjadi stoik akan menciptakan generasi pemuda yang penuh kekerasan yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan bertindak berdasarkan emosi itu. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi masyarakat daripada jika aku datang dan berkata, dengar, aku tidak peduli bagaimana perasaanmu, anak muda. Tak peduli bagaimana perasaanmu, kamu punya tugas dan tanggung jawab sebagai pria dewasa, dan kamu harus memenuhinya dan bertindak dengan cara tertentu tidak peduli perasaanmu.
Ini lebih baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Terutama karena aku hanya mengajarkan prinsip-prinsip seperti, dengar, tetaplah pergi ke GI meskipun kamu tidak ingin, tetap pergi saja. Atau, dengar, pacarmu meninggalkanmu, hatimu hancur, kamu tidak boleh mengejarnya. Lewati saja perkara itu. Apa yang saya katakan baik untuk dunia. Mereka berkata, jangan bertindak berdasarkan emosimu. Hebat, begitulah cara kamu menciptakan predator, orang-orang berbahaya. Saya selalu berkata, hal-hal terbaik yang terjadi padaku sebenarnya adalah hal-hal terburuk yang pernah terjadi padaku. Semua guncangan yang saya alami dalam hidup saya adalah yang terbaik yang pernah terjadi padaku. Karena sebagai pria, jika hidupmu tidak sulit, kamu tidak akan bisa baik dalam menjadi seorang pria. Menjadi pria baik dan menjadi baik dalam menjadi pria adalah dua hal yang sedikit berbeda. Tetapi untuk menjadi baik dalam menjadi pria, kamu harus melalui banyak hal, sampai ketika sistem menghapus seluruh hidupmu dari internet dan mulai berbohong tentangmu secara luas, orang-orang turun untuk memprotes menuntuk kepalamu, mereka mencari anggota keluargamu. Jurnalis menelepon setiap mantan pacarmu mencoba meyakinkan dan menyuap mereka untuk berbohong mengatakan kamu sesuatu yang bukan dirimu. Dan ketika mereka benar-benar mencoba memasukkanmu ke penjara, kamu bisa duduk di sana. Fokus dan stoik cukup untuk berkata, tahu apa? Tidak apa-apa. Apa itu papan catur? Apa yang akan terjadi? Siapa yang mencoba menembakku sekarang? Tidak ada. Baiklah, jadi aku lebih baik daripada beberapa tahun lalu. Ini terjadi dan itu terjadi dan aku merencanakan untuk mengatasinya. Kamu tidak akan pernah bisa, sebagai pria, jika kamu tidak pernah mengalami guncangan. Pria terhebat yang pernah ada juga pernah mengalami guncangan. Jika kamu memanggil polisi, kamu ingin polisi yang berani, dan dia tidak akan berani kecuali dia sudah melewati itu. Jadi, sebagai masyarakat, kita juga melihat pria dan berkata kita menginginkan sesuatu. Baiklah, ada dua jenis masyarakat. Masyarakat nyata, dan wanita nyata, mereka harus berkata, aku menginginkan pria yang kuat, suportif, cerdas, mampu menyediakan uang, DLL. Maka kamu akan membutuhkan seorang pria, setidaknya, yang telah melalui beberapa hal, seorang pria yang memahami itu dan menggunakan pengalaman itu sebagai senjata. Dan inilah yang saya katakan kepada orang-orang, mereka mengirimkan daftar panjang semua hal buruk yang terjadi pada mereka, dan saya menjawab, hebat. Apa 3 masalah utama yang akan saya serang jika saya menjadi presiden hari ini? Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena sebelum saya menjawab, ini langsung terkait dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya tentang kesehatan mental pria. Mereka berpura-pura peduli dengan kesehatan mental pria, tetapi jika kamu benar-benar datang dan membela pria serta menjelaskan kepada mereka bagaimana menjadi lebih bahagia, segalanya berubah. Saya pernah menjadi pria sedih dan saya juga pernah menjadi pria bahagia. Saya seorang pria, dan saya tahu persis bagaimana rasanya mengalami semua tingkat emosi. Saya akan jujur, ketika seorang pria sedih, ya, ada kecenderungan alami menuju agresivitas. Begitulah cara kita dilahirkan, begitulah kita berkembang. Kita berkembang dengan percikan agresivitas itu karena kita membutuhkannya untuk melindungi dan menyediakan. Itulah siapa kita membutuhkan keberanian itu. Tetapi adanya pria yang depresi dan tanpa kendali emosi sangat berbahaya bagi masyarakat. Penembak di sekolah bukanlah pria yang memiliki tanggung jawab pria, tetapi dia adalah pria yang selalu diberitahu, bertindaklah sesuai perasaanmu. Lalu dia dibuli cukup banyak, diberikan obat-obatan oleh psikiater, ditambah kekecewaan karena kehilangan pasangan, sampai mencapai titik meledak. Dari sinilah muncul insiden penembakan di sekolah. Apa yang berbeda di masa lalu? Apa yang berubah dari generasi sebelumnya? Saya percaya anak-anak dulu hanya menuruti orang tua mereka, dan orang tua membangun keluarga, yang menanamkan tingkat tanggung jawab. Ada juga tingkat akuntabilitas, ditambah rasa kehormatan dan kebanggaan. Biarkan saya memberitahu sesuatu. Saya yakin pada tahun 60-an atau 70-an, atau zaman apapun yang kamu pilih, di negara manapun di dunia, orang tidak ingin melakukan hal bodoh karena seluruh keluarga akan ternoda aib. Gelar akan ternoda. Anakmu melakukan ini, tahukah kamu apa yang dilakukan anakmu? Ada kepentingan pribadi untuk menjaga kehormatan. Sekarang, kamu punya seorang pemuda yang menembak di sekolah, melakukan kejahatan kotor, lalu orang tuanya muncul di televisi dan berkata, ya, sistem telah mengecewakan kami. Mereka tidak merasa malu sama sekali. Itu tidak masuk akal. Tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kebanggaan atas nama. Dan inilah yang terjadi.
Ketika kamu mengambil kehormatan dan kebanggaan dari orang-orang, tidak ada yang tersisa. Tanpa kehormatan dan kebanggaan, tidak ada yang berarti. Apa yang penting sama sekali? Tidak masalah jika kamu tidak bugar. Tidak masalah jika anakmu kriminal atau gagal. Tidak ada yang penting tanpa kehormatan dan kebanggaan. Dan ini terjadi di semua level. Saya mengatakan ini kepada Tristan saat kami mengemudi. Bahkan di level paling sederhana, semua bangunan baru jelek. Apakah kamu menyadarinya? Semua sama, blok kaca persegi, semuanya seragam, semuanya buruk. Pada abad ke-14 mereka membangun bangunan yang luar biasa, penuh dengan detail, seni, dan keahlian. Sekarang semuanya jelek. Kenapa? Saya beritahu. Karena mereka tidak ingin kamu terikat dengan tempat apapun secara nyata. Jika sebuah kota penuh dengan bangunan indah, kamu akan terikat padanya, mencintainya, melindunginya dan membelanya. Ini menciptakan identitas dan batasan. Tapi jika semuanya seragam di mana-mana, kamu akan berpindah begitu saja dan tidak peduli. Hancurkan San Francisco? Baiklah, kita pindah ke tempat lain, semuanya sama. Inilah globalisasi, bangunan seragam di Berlin, di New York, dimanapun. Tidak ada keindahan sama sekali. Dan ketika ada keindahan, ada keterikatan. Dan mereka ingin menghilangkan semua keterikatan itu darimu. Bahkan sampai hari ini kamu bisa melihatnya dalam cara mereka memanipulasi standar kecantikan. Dahulu para model memiliki keistimewaan, berbeda, menjadi contoh khusus. Sekarang mereka bilang padamu, semua itu cantik. Tetapi agar sesuatu itu cantik, menurut definisi harus unik. Jika kamu bilang semuanya cantik, itu artinya tidak ada yang cantik. Mereka membuat semuanya seragam. Ambil seorang model yang tampak seperti orang biasa di jalan, tanpa usaha, tidak bugar, tidak menarik, lalu mereka klaim dia cantik. Tapi sebenarnya tidak. Karena kamu bisa melihatnya di mana-mana. Keindahan berarti sesuatu harus sulit dicapai. Baik itu bangunan yang sulit dibangun karena penuh hiasan, atau seorang wanita yang berlatih keras untuk memiliki tubuh yang luar biasa. Itu sulit. Kesulitan dan keindahan selalu terkait. Jangan datang padaku dan bilang bahwa standar kecantikanku, Eropa, dan itu sebabnya aku tidak menemukan beberapa orang menarik. Tidak. Alasan sebenarnya adalah mereka tidak berusaha sama sekali, tidak mencoba sejak awal. Itulah kenyataannya. Dan mereka melakukan itu pada semua hal. Segalanya menjadi jelek, tidak ada standar, tidak ada yang harus berusaha. Tidak ada ukuran, tidak ada dasar apa yang benar atau salah. Semua menjadi relatif. Kebenaranmu, tidak. Tidak ada yang namanya kebenaranmu. Ini adalah serangan di semua level. Mereka menyerang kita dari semua sisi. Bahkan bangunan yang mereka buat hari ini adalah bagian dari serangan. Kamu tidak bisa lagi melewati kota dan berkata, "Wow, lihat betapa banyak energi dan seni yang dimasukkan di sini. Aku menyukai tempat ini, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya." Sekarang semuanya hanya, kita pindah ke sana atau ke sana, semuanya sama. Semua seragam, Starbucks di sudut, 7-Eleven, dan Wi-Fi yang sama. Mengapa kita berjuang untuk sesuatu? Semuanya disengaja. Ini trik. Dan ketika mereka menempatkan model-model itu di depanmu, penipuan itu jelas, jangan berusaha, jangan lelah, tidak perlu bekerja keras. Hanya tunggu pemerintah, mereka akan memberimu kupon makanan dan kamu akan baik-baik saja. Ini bukan kebebasan, ini perbudakan. Perbudakan adalah ketika kamu harus melakukan semua yang mereka perintahkan hanya agar bisa makan. Itu tujuan akhir mereka, membuatmu menjadi budak. Mereka tidak ingin kamu mencoba apapun lagi. Hari ini, bahkan pergi ke gym menjadi tindakan pemberontakan. Menjadi bugar menjadi pemberontakan. Jika kamu memposting foto diriku dengan tubuh atletis, ada yang berkomentar, "Oh, kamu bodoh karena berolahraga." Seolah itu adalah sifat buruk. Seolah disiplin diri adalah aib. Inilah tingkat penyerahan dan kepatuhan yang ingin mereka jatuhkan padamu. Tentu saja. Orang-orang ini akan berhenti makan daging, mereka akan memakan serangga, dan akan hidup di kapsul. Tentu saja mereka akan melakukannya, karena mereka tidak memiliki standar, dan mereka tidak memiliki rasa hormat pada diri sendiri. Wajar bagi mereka untuk tinggal di bangunan jelek, di kapsul besar dan jelek ala Matrix.
Itu persis yang mereka inginkan. Dan ini membawa saya kembali ke poin utama saya tentang keluarga. Saya benar-benar percaya bahwa salah satu alasan masalah di masa lalu jauh lebih sedikit adalah karena keluarga memiliki standar. Beberapa budaya masih mempertahankannya. Saya punya teman-teman Tionghoa, dan bagi mereka mendapatkan nilai kurang dari A, itu tidak bisa diterima. Begitulah budaya mereka. Ketika ayah saya masih hidup dan mengajar catur, dia mengambil antara 400 hingga 500 dolar per jam untuk pelajarannya. Dan sebelum meninggal, dia berkata kepada saya, semua muridku orang Tionghoa atau India. Tidak ada yang lain yang mau membayar jumlah itu. 500 dolar per jam untuk mengajar anak-anak mereka, hanya orang Tionghoa dan India yang bersedia membayar untuk memastikan anak-anak mereka menjadi yang terbaik. Mereka benar-benar berinvestasi pada anak-anak mereka, dan mereka masih peduli pada level itu. Tapi kebanyakan keluarga hari ini tidak lagi bangun dengan berpikir, aku ingin anak-anakku bertindak dengan cara tertentu, aku ingin menanamkan standar untuk warisan, untuk nama keluarga, untuk seluruh keluarga. Saya dibesarkan dengan cara itu sepanjang hidup saya. Selalu begini, namamu Tate, kamu tidak boleh melakukan itu. Namamu Tate, tidak diperbolehkan melakukan itu. Saya hidup dengan standar ini sepanjang hidup saya. Tapi hari ini, mereka menghapusnya dari semua orang, itulah sebabnya ada penembak di sekolah. Mereka seharusnya merasakan rasa malu yang sangat besar hingga mencegah mereka bahkan berpikir untuk mencemari reputasi orang tua mereka. Mereka seharusnya bangun dan berkata, tidak mungkin aku melakukan ini dengan keluargaku. Ini bertentangan dengan keyakinan namaku. Leluhurku tidak menderita dan melewati semua yang mereka lalui agar aku lahir, dan kisahku berakhir seperti ini. Aku menolak. Aku menolak sepenuhnya, tidak peduli seburuk apapun situasi atau seberat apapun kondisiku. Aku tidak akan melakukannya, karena aku memiliki rasa hormat yang besar terhadap namaku. Aku tidak akan melakukannya. Dan aku percaya banyak krisis kesehatan mental pada pria sebenarnya bisa diselesaikan dengan kembali ke prinsip-prinsip lama tentang kehormatan. Dengan nilai-nilai ini, kamu bisa memperbaiki banyak hal. Pacarmu meninggalkanmu, kamu merindukannya, aku mengerti. Kita semua pernah patah hati. Dia sekarang dengan pria lain, dan kamu sakit, dia tidak peduli, tapi kamu peduli. Aku sangat mengerti itu. Tapi harus ada saatnya kamu mencapai tingkat kebanggaan dan berkata, ini bukan aku. Aku telah kehilangannya, begitulah hidup, lalu melangkah maju. Dari mana datangnya kekuatan ketika kamu berada dalam situasi sulit ini? Aku selalu menemukan kekuatanku dalam nama keluargaku. Aku Andrew Tate. Aku dari keluarga Tate. Jadi aku harus bertahan. Aku berada di sel penjara di Rumania. Aku bangun dan menemukan kecoa di tempat tidurku, berjalan di wajahku. Apakah aku akan menangis? Apakah aku akan menyerah? Apakah aku akan menandatangani dokumen mengaku bersalah? Apakah aku akan mengkhianati saudaraku? Apakah itu yang akan kulakukan? Apakah aku akan berbohong dan berkata bahwa aku menjual wanita seperti yang mereka ingin aku katakan? Apakah aku akan minta maaf karena bilang, pergi ke gym? Seperti pengecut? Tidak. Aku akan menghapus kecoa dari mulutku, dan melakukan push-up, karena aku Andrew Tate. Ketika segala sesuatunya menjadi sangat sulit, satu-satunya hal yang selalu kamu miliki, dan satu-satunya hal yang akan tetap ada, adalah kehormatanmu, keberanianmu, kekuatanmu, dan nama keluargamu. Begitulah keadaannya di zaman dahulu. Itu sebabnya orang tidak melakukan hal bodoh, karena mereka merasa sangat malu bahkan hanya memikirkannya. Jadi, ketika mereka bertanya padaku bagaimana memperbaiki negara, jawabannya semua kembali ke sini. Terutama untuk pria, mereka tidak lagi diberikan apa yang dibutuhkan pria sejati agar bisa menjadi pria yang baik. Kamu membutuhkan kebanggaan, kamu membutuhkan kehormatan, kamu membutuhkan tingkat ego yang sehat. Semua hal ini penting. Tapi mereka merampasnya dari anak-anak. Dan apa yang mereka berikan sebagai gantinya? Video game. Lalu, apa yang kamu harapkan dari pria-pria ini? Apa yang kamu harapkan dari versi pria yang lemah dan kosong ini, selain hasil yang rusak? Kamu hanya akan mendapatkan kekacauan. Entah mereka tidak melakukan apapun, atau mereka melakukan hal buruk. Dan hal yang tidak akan mereka lakukan pernah, adalah melakukan hal baik jika mereka tidak berusaha dalam hidup mereka. Dan yang menakutkan dari semua ini adalah bahwa dunia masih terbagi menjadi dua kubu. Dan ada satu kubu yang tidak menerima kekacauan ini.